Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami ingin mempresentasikan terkait tugas besar yang sudah kami buat di mata kuliah etika dan profesi. Di sini kami mengambil topik pembahasan, yaitu Undang-Undang Rahasia Dagang dengan judul studi kasus adalah upaya pencurian rahasia dagang Coca-Cola dan etika bisnis dalam persaingan perusahaan. Boleh di next. Baik, di sini dimulai dari perkenalan anggota yang ada di kelompok ini, yaitu saya sendiri, Bazikra Azhar Arma, dengan NIM 102022300404. Di sini ada Vanindra Wicaksana dengan NIM 102022300348. Saya Bilal Fauzi Alamsyah dengan NIM 1020222313. Dan saya Muhammad Fatih dengan NIM 10202223003002. Dengan saya Daska Dwi Anggoro dengan NIM 102022300254. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini kita memasuki bagian pada latar belakang. Rahasia dagang adalah aset tak berwujud yang sangat berharga, terutama di industri kompetitif seperti minuman ringan. Pada tahun 2006, Coca-Cola menghadapi kasus pencurian rahasia dagang yang melibatkan Joya Williams, karyawan pemasaran, yang bekerja sama dengan dua individu lainnya untuk menjual informasi rahasia dan sampel produk belum dirilis kepada pesaing utama, PepsiCo. Namun, PepsiCo menunjukkan komitmen terhadap etika bisnis dengan melaporkan insiden tersebut kepada Coca-Cola dan otoritas hukum. Alih-alih memanfaatkan situasi tersebut, keputusan ini tidak hanya mencerminkan integritas dalam persaingan bisnis, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang perlindungan rahasia dagang, penerapan etika bisnis, dan pentingnya regulasi seperti Defense Trade Secret Act atau DTSA dalam melindungi informasi perusahaan dan perusahaan dari eksploitasi. Selanjutnya, tujuan penelitian yang kelompok kami bawakan, yang pertama ada menganalisis kronologi dan dampak dari kasus pencurian rahasia dagang Coca-Cola. Yang kedua ada mengeksplorasi pentingnya penerapan etika bisnis dalam persaingan perusahaan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi upaya perlindungan rahasia dagang sesuai regulasi di Amerika Serikat. Untuk rumusan masalah, pertama itu ada bagaimana kasus pencurian rahasia dagang Coca-Cola tahun 2006 terjadi. Kedua itu ada apa peran etika bisnis dalam menangani persaingan antara perusahaan. Dan ketiga itu ada bagaimana langkah perlindungan rahasia dagang sesuai dengan DTSA di Amerika Serikat. Oke, di sini kita mulai masuk ke bagian hasil dan pembahasan dari slide sebelumnya. Yaitu yang pertama ada kronologi kasus, yang mana Joya Williams bersama dengan dua kolaboratornya berusaha menjual informasi rahasia Coca-Cola kepada PepsiCo. Dan tindakan PepsiCo adalah lebih memilih melaporkan insiden tersebut kepada pihak Coca-Cola sebagai bentuk etika bisnis dan prinsip persaingan yang ketat. Berikut yang kedua, etika bisnis dalam persaingan. Keputusan PepsiCo menjadi contoh bahwa nilai etika tetap dapat dijunjung tinggi, bahkan dalam persaingan yang ketat. Lalu yang ketiga adalah langkah dari DTSA atau Defense Trade Secrets Act, memberikan perlindungan hukum terhadap pencurian rahasia dagang dan memberikan hak kepada perusahaan untuk menuntut pihak yang mengeksploitasi informasi rahasia. Baik, berikut merupakan dampak yang dialami oleh pihak Coca-Cola. Yang pertama itu adalah reputasinya tercoreng. Jadi kejadian ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan informasi di perusahaan, meskipun tidak ada data sensitif yang bocor. Lalu yang kedua ada kerugian finansial, yang mana Coca-Cola harus mengeluarkan biaya untuk penyelidikan, penanganan hukum, dan upaya menjaga citra perusahaan. Lalu yang ketiga ada kasus hukum, Joya Williams dihukum selama 8 tahun penjara
dan perusahaan harus bekerja keras untuk menangani masalah hukum ini dengan baik. Lalu juga yang keempat, peningkatan keamanan. Berdasarkan insiden ini, mendorong Coca-Cola untuk meningkatkan perlindungan data dan keamanan internal. Meskipun berhasil menangani kasus tersebut, Coca-Cola tetap menghadapi tantangan menjaga kepercayaan publik dan melindungi informasi penting lainnya. Pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diawali dengan mendefinisikan konsep rahasia dagang, etika bisnis, dan regulasi hukum yang relevan, termasuk Defend Trade Secrets Act atau yang bisa disebut DTSA. Tinjauan literatur dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum, artikel media, serta publikasi akademik terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup artikel berita tentang kasus ini, dokumen hukum terkait DTSA, dan literatur akademik yang membahas etika bisnis. Pendekatan ini dirancang untuk menganalisis kasus pencurian rahasia dagang dan penerapan etika bisnis dalam konteks persaingan perusahaan. Lanjut ke kesimpulan, yaitu kasus pencurian rahasia dengan Coca-Cola tahun 2006 menunjukkan pentingnya perlindungan informasi sensitif dalam perusahaan, terutama untuk menjaga keunggulan kompetitif di pasar global. Keputusan PepsiCo melaporkan upaya pencurian kepada pihak berwenang mencerminkan bahwa penerapan etika bisnis tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga menciptakan iklim persaingan yang sehat. Selain itu, regulasi seperti Defend Trade Secret Act DTSA memiliki peran krusial dalam menyediakan kerangka hukum untuk melindungi rahasia dagang dan memberikan hak kepada perusahaan untuk menuntut pihak yang mengeksploitasi informasi tersebut. Baik, di sini selanjutnya memasuki bagian saran. Untuk meningkatkan perlindungan rahasia dagang, perusahaan perlu mengadakan pelatihan karyawan guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya keamanan informasi serta regulasi hukum terkait. Selain itu, perusahaan disarankan untuk mengadopsi sistem deteksi dini yang dapat mencegah kebocoran informasi sebelum menyebabkan kerugian. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menganalisis perbandingan penerapan perlindungan rahasia dagang di berbagai negara dan mengeksplorasi bagaimana etika bisnis dapat berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Baik, selebihnya terima kasih. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk selebihnya kami serahkan kepada Bapak Muharman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.